Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA N 4 Tambun Selatan, kita doakan bersama semoga beliau selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Tidak lupa rekan-rekan guru yang pada pagi hari ini telah berkesempatan hadir di tempat ini. Puji syukur kepada Allah SWT. Sholawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Allah baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini perkenalkan saya Supriyadi. Saya ditugaskan dari BPGP Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi menjadi pengajar praktik dari calon guru penggerak Pak Budi. Dan pada hari ini memang Bapak Ibu, ini merupakan tahapan yang memang harus dilalui oleh CGP yaitu Pak Budi agar bisa nanti melengkapi ketika menentukan kelulusan Bapak. Yang kedua, barangkali saya atas nama pribadi mohon maaf Bapak Ibu pada pagi hari ini mengganggu waktunya Bapak Ibu sedang mengajar. Akan tetapi memang hal ini harus dilakukan. Jadi Pak Budi bisa berkoordinasi dengan teman-teman guru semua. Kemudian selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Ibu, Bapak Guru sudah berkenan mau hadir berkumpul di ruangan ini. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya bertugas menjadi moderasi karena saya pada acara ini hanya melihat bagaimana Pak Budi itu mensosialisasikan pengetahuannya tentang membuat visi dan prakarsa perubahannya. Baik, untuk singkat waktu saya bacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian selanjutnya ada sosialisasi visi sekolah dan prakarsa perubahannya, dan terakhir adalah penutup. Baik, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini bisa lancar dari awal hingga akhir. Baik Pak. Acara kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Supriyadi, belakangnya sama dengan saya, Bapak Supriyadi SPD selaku pengajar praktek, Pak Budi selaku CGP Angkatan 11, dan teman-teman Bapak Ibu guru dan tata usaha ya. Dan ada tamu kan? Ya, saya Rahmat Suryadi selaku Kepala SMA 4 Tambun Selatan mengucapkan terima kasih atas bimbingannya untuk calon guru penggerak. Jadi ini model ya teman-teman guru. Guru penggerak itu kita kan punya komunitas belajar Pak, komunitas belajar SMA 4 Tambun Selatan sudah berlangsung 2 tahun. Alhamdulillah dengan adanya CGP ini jadi penggerak komunitas. Kalau Budia, Gunung sudah coba jadi angkatan 10 ya. Alhamdulillah guru penggerak itu jadi penggerak komunitas belajar. Jadi yang mendaftarkan kemarin komunitas belajar adalah Budia Pak. Jadi itu ya, jadi teman-teman yang lain diharapkan ikut ya, jadi ikut menambah wawasan jadi penggerak komunitas belajar dan penggerak SMA 4 Tambun Selatan. Kemudian yang tema kali ini mungkin visi dan prakarsa perubahan. Ya, semenjak saya kesini tahun 2022 atas dorongan pengawas pembina waktu itu untuk merubah ya,
Itu yang diinginkan oleh kementerian. Nah, saya berusaha mengikuti. Kalau sekolah penggerak sudah nggak bisa, Pak. Jadi kita mengikuti IKM ya, Implementasi Kurikulum Merdeka. Jadi kita mengikuti Implementasi Kurikulum Merdeka yang yang tahap 2 kali, Pak. Namanya lupa saya. Ya, IKM Implementasi Kurikulum Merdeka tahun 2002 sudah kita mulai ya. Ya, jadi ini masuk tahun ketiga, jadi kelas 12 ini udah kurikulum mereka, jadi hampir semuanya, Pak. Jadi kelas 10, 11, 12 sudah kurikulum merdeka semuanya. Jadi budayanya udah kurikulum merdeka. Ini kan budaya perubahan, di mana prinsipnya ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila, karena kita kan berbineka gitu ya. Kemudian ketika saya masuk sini, visi SMA 4 itu mewujudkan warga sekolah berbudi pekerti luhur, berilmu, berbudaya lingkungan, mencintai lingkungan, dan berguna bagi masyarakat. Nah, saya menggarisbawahi bahwa konsumen itu ibaratnya kita ini lembaga ya, misalnya rumah makan ya, rumah makan, konsumennya itu fokus di peserta didik, Pak. Maka saya sedikit berubah, visinya itu mewujudkan peserta didik, jadi lebih fokus lagi, Pak. Kalimat yang lainnya sama, tapi saya sekarang belum dibuka di berubah, tapi saya udah berubah. Jadi kalau ada program sekolah, saya presentasi, ya visinya adalah mewujudkan peserta didik berbudi pekerti luhur, berilmu, mencintai lingkungan, dan berguna bagi masyarakat. Saya melihat begini, Pak, jadi tidak semua di SMA 4 Tambun Selatan ini melanjutkan perguruan tinggi. Ada yang ikut TNI, Polri, sebenarnya pendidikan, tapi ada 6 bulan dan sebagainya. Nah, makanya itu ya yang berguna bagi masyarakat di situ. Kemudian budaya seperti kurikulum merdeka P5 itu bagus, Pak. Jadi bagaimana berguna bagi masyarakat. Kemarin kewirausahaan, bagaimana anak peserta didik itu mencari kreativitas, Pak. Jadi bekerja sama dengan UKM ya, UKM, dan akhirnya berhasil, Pak. Nah, pameran sampai jam 11 tuh laku ya, udah habis. Jadi anak-anak sudah bisa berguna bagi masyarakat. Kemudian misalnya untuk acara Idul Kurban juga tahun berapa itu udah ada, jadi berlatih juga biar dia bisa berguna bagi masyarakat. Ya, semoga prakarsa perubahan ini untuk peserta didik bisa berlanjut gitu ya. Jadi perubahan ke arah yang lebih baik itu sangat kita inginkan ya. Dan fokus pada peserta didik sebagai konsumen kita. Ini peserta didik fokusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Sepertinya kalau saya memperhatikan sambutan beliau sudah cukup mengerti tentang kurikulum merdeka. Ketika memang nanti mungkin saya memberikan penguatan terkait visi, tapi setelah tadi Bapak membacakan visi sekolah, memang rasanya sudah tepat diawali dengan kata kerja mewujudkan Bapak. Nanti di akhir saya bisa memberikan penguatan terkait dengan visi. Tetapi pada intinya sambutan Bapak Kepala Sekolah, saya sangat
menghargai sekali pemahaman Bapak, ternyata sudah cukup baik ya. Mudah-mudahan ini dipertahankan dan ditingkatkan lagi Bapak. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sosialisasi, diskusi, visi dan prakarsa perubahannya terkait bagaimana murid di masa yang akan datang, yang akan disampaikan oleh Pak Budi. Kepada beliau dipersilakan. Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Supriyadi selaku pengajar praktik saya di CGP Angkatan 11 ini, dan Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan tenaganya yang menyempatkan mengikuti pendampingan individu ini tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan. Nah ini Bapak Ibu, kalau ini adalah fasilitator saya, hanya agak tipu di Bapak Ibu, Bapak Angga Nugraha, kemudian pengacara praktik ada Bapak Supriyadi dan saya sendiri, Budi Cahyo. Ketika pendampingan ini lokakarya pertama ya. Sebelum kita memulai, ini saya sedikit membacakan puisi dari Insinyur Soekarno yang judulnya Aku Melihat Indonesia. Bagaimana nanti bisa dipahami ini adalah visi dari Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai clear, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai liar itu aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kalepet dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagu Batak yang ku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Panggur Palaran, bukan lagi Panggur Palaran yang ku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Alessio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Alessio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Jadi tepuk tangan, silakan tepuk tangan. Jadi ini menggambarkan Bapak Ibu bahwasanya visi dari seorang Bapak Proklamator Insinyur Soekarno bahwasanya mengungkapkan bahwasanya yang dilihat, yang didengar, apapun yang dirasakan itu adalah Indonesia. Dan akhirnya terwujud, bahwasanya terwujud itu semua yang disampaikan beliau. Nah, kegiatan ini tujuannya adalah visi dan prakarsa perubahan. Prakarsa perubahan ya Bapak Ibu. Apa itu visi? Sebelum kita mengenal visi, nah, kira-kira pendapat visi kalau di sini adalah visi adalah gambaran, harapan, cita-cita atau tujuan yang ingin terwujud di masa yang akan datang. Itu adalah visi. Visi Bapak Ibu ya. Visi yang baik seperti apa Bapak Ibu kira-kira? Kira-kira? Nah ini, visi yang baik adalah dibuat dengan sepenuh hati. Kemudian yang kedua, berpihak
kepada murid. Ini visi sekolah yang harus berpihak kepada murid. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, awalnya visinya adalah mewujudkan warga sekolah, namun diganti menjadi mewujudkan peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah menyemangati dan menggerakkan hati, di mana suatu visi itu harus menggerakkan hati, bukan membuat lemas atau membuat takut. Ini visi yang akan dituju. Kemudian yang keempat adalah berdimensi profil pelajar Pancasila. Masih ingat Bapak Ibu dimensinya? Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua mandiri, bergotong royong, berkepentingan global, bernalar kritis dan kreatif. Ini adalah dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita ke cita-cita untuk murid. Ya, cita-cita untuk murid nanti Bapak Ibu saya minta untuk menuliskan cita-cita yang diharapkan. Bisa ditulis nanti Bapak Ibu. Nanti setelah ditulis nanti dibacakan, baru nanti ditempel di Tidak ada benar salah ya? Tidak ada yang benar salah Bapak Ibu. Ini adalah cita-cita. Nggak kayak ujian. Nah, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa Bapak Ibu? Silakan bisa ditulis. Memimpikan berarti ada lagi ya. Menjawabnya nomor 1. Ini menjawab nomor 1 dulu. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Bebas Bapak Ibu, bebas. Sesuai gambaran Bapak Ibu. Boleh sambil minum sambil. Ya, silakan Bapak. Silakan Bu sambil minum. Jadi tidak sampai ujian sekolah seperti. Kalau enggak itu aja Bu, satu kertas 2 soal aja ya. Ya, 2 soal. Boleh. Ada 6. Berarti saya kasih 3 ya. Ya. Ada. Apa? Boleh. Boleh. Ini pertanyaan yang pertama, kita memimpikan murid yang seperti apa? Kita percaya bahwa murid adalah ya, kedua. Boleh Bu. Pokoknya satu kertas itu untuk 2 pertanyaan. Silakan boleh. Apa? Mas ada aja. Boleh. Bu, udahin juga ya. Nah, di sekolah kita itu mengutamakan apa ya Bapak Ibu? Mengutamakan apa nih sekolah di SMA 4 Tambun Selatan. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa
Singkat juga nggak apa-apa. Jawabannya boleh. Ya boleh singkat, nggak harus jangan Bapak Ibu ya. Kemudian pertanyaan yang kelima keenam, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk, dan saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa ini pertanyaan kelima keenam ya Bapak Ibu. Kelima keenam. Suasananya kayak lagi ujian. Iya. Enggak, kalau nggak harus panjang seperti itu. Iya. Boleh, boleh. Boleh. Oke Ibu, kalau misalnya sudah selesai, kira-kira untuk pertanyaan pertama ini, kita membimbingkan murid-murid yang seperti apa? Belum di sana. Tidak perlu panjang-panjang Ibu. Miss Nurhasana nggak perlu pakai bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Tapi saya Yes, yes. Sudah, Bapak Ibu? selesai tidak selesai kumpulkan. Iya. Kalau ujian Kalau ujian ke anak-anak ya Pak. di Facebook Merdeka. Oke, kalau Pak, nanti dijelaskan untuk kita membimbingkan murid-murid yang ini coba minta bantuannya guru di sana. Untuk yang pertama kalau kita membuat wujud, Ibu baca dulu di depan, kemudian kira-kira Ibu memimpikan murid-murid yang seperti apa, nanti dikaitkan di sana. Ya simpel sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan pendapat saya sangat simpel. Pertama sih saya menginginkan anak yang berakhlak mulia, karena dengan akhlak mulianya mereka bisa meraih segala sesuatu dengan mudah insya Allah. Terus anak yang kreatif, berpikir kritis dan semangat dalam belajar untuk meraih cita-cita. Oke, terima kasih. Ya, lanjut apa? Kita percaya bahwa murid kali ya. Ya, kita percaya bahwa murid. Oh yang Oh, ini masih banyak. Masih ini kan berapa paling banyak? 1, 2, 3, 4, 5. Oh gitu satu Nah, aja. Sama aja, ya, sama aja. Biar nanti Sama Pak ya, kita itu semuanya gantian yang posisi kedua. Jangan
Kalau apa Bu yang lainnya ditempel silakan. Bapak di sini, Bu di sini, di sini. Ini untuk sensor sini gitu. Nah, sini aja. Jadi ini sama ini. Oke, terima kasih untuk Miss Nurhasana Purnama. Oke. Untuk berikutnya, yang pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah nih, minta bantuannya Bu Rara, Bu Fatimah Azhara. Kira-kira bagaimana? Silakan Ibu. Ya, baik. Untuk pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah, menurut saya, murid adalah pribadi yang memiliki minat dan bakat serta karakter yang beragam, sesuai dengan fitrahnya masing-masing. Kemudian sebagai makhluk yang berkembang sesuai zamannya, karena sekarang zamannya sudah berbeda dengan zaman dulu, jadi selalu mengikuti perkembangan zaman. Kalau sekarang kan Gen Z ya Bang Budi. Terima kasih, mungkin itu saja. Terima kasih Ibu Fatimah Zara, bisa ditempel. Oke, terima kasih Bu Fatimah Zara. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga adalah di sekolah kita itu mengutamakan, minta bantuannya Ibu Ermas, dipersilahkan. Sini aja bersih Pak. Di sini Ibu. Oke, untuk yang ketiga. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berusaha mencoba menjawab pertanyaan nomor 3. Apa itu? Di sekolah ya? Ya, di sekolah. Ya, di sekolah kita itu mengutamakan apa? Dari yang saya lihat ya, saya amati di sekolah itu di SMA 4 itu utamanya adalah mengutamakan pendidikan yang berkarakter. Karena dari berkarakter itu kita tahu bakat, minat, kemampuan siswa di setiap anak-anak itu berbeda-beda. Menurut saya, pendapat saya seperti itu, Pak Budi. Cukup. Terima kasih Bu Ermas, bisa ditempel. Ini aja mau yang 3 sini, 1 gitu. Ya, boleh. Oke, terima kasih Bu Ermas. Oke, pertanyaan yang ketiga yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa silakan di kesempatan ini Bu Rani. Bu Rani. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang layak, mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Ya, terima kasih Ibu, luar biasa sekali, pendidikan yang layak, budi pekerti. Nah ini. Dan di Bapak Ibu seperti kita ketahui, kita selalu menerapkan karakter budi pekerti karena kita karakter, adab, akhlak itu lebih utama daripada ilmu itu. Ya, jadi kita utamakan anak yang berakhlak dulu, baru nanti berikutnya anak berilmu. Kalau berilmu tanpa berakhlak nanti ya kita bisa lihat di lingkungan kita masing-masing. Oke, pertanyaan untuk yang kelima ke-6, ini kesempatan kepada Bapak Adit nih, kayaknya dapat 2 nih. 2, oke. Silakan Bapak Adit. Yang pertama, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki murid tersebut. Dan yang keenam, kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lain saling melengkapi. Tugas kita adalah mengoptimalkan bakat dan keistimewaan mereka,
tersebut dengan cara yang berbeda sesuai dengan apa yang mereka miliki, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Adit, silakan boleh ditempel. Luar biasa sekali harapannya tumbuh dan berkembang secara maksimal. Memang di kebetulan di kurikulum Merdeka kita menerapkan pendidikan berdiferensiasi Bapak Ibu yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Dalam kurikulum Merdeka minat dan bakat anak itu sesuai dengan perkembangan masing-masing beda-beda. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu, ada filosofi bahwasanya pendidikan itu adalah menuntun dan berhamba pada anak, bukan kita menghamba dengan anak tidak. Yang pertama adalah menuntun dalam arti di sini adalah kita menuntun tumbuh kembang anak sampai kita sebagai guru adalah ibaratnya kalau dikatakan dalam Ki Hajar Dewantara itu kita seorang petani dan anak atau peserta didik adalah sebuah tanaman padi atau jagung. Kita sebagai petani tidak bisa berharap tanaman jagung tumbuh tanaman padi, tetapi tugas kita adalah merawat, tumbuh kembang, memberi pupuk. Kalau ada hama kita singkirkan supaya membuat atau membuat buah itu misalkan jagungnya itu dengan kualitas yang terbaik. Seperti itu tugas kita. Itu tidak bisa misalnya menentukan anak harus A, harus B, tapi tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, seperti itu. Oke, dari yang disampaikan itu kira-kira kesimpulan cita-cita untuk murid, ada yang mau menyimpulkan Bapak Ibu? Mungkin Ibu Nurhasana kesimpulannya apa? Menurut Ibu aja. Jadi kesimpulan cita-cita untuk murid di sini mereka di dalam belajar mereka memang dituntut untuk attitude bersikap yang baik dan bertingkah laku yang baik, kemudian dibarengi dengan istilahnya semangat, kreativitas dan istilahnya tidak pantang menyerah sesuai dengan apa yang ada di zaman mereka. Ketika mereka misalnya sesuai dengan zaman yang sekarang, jadi mereka harus mengikuti alurnya gitu. Jadi kita juga sebagai pendidik tidak bisa memaksakan, ya memang tadi dia harus jadi seperti ini. Kita ikuti alurnya aja sesuai dengan apa yang diinginkan. Tapi ada koridor tertentu yang bisa istilahnya membimbing mereka untuk meraih cita-cita tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Luar biasa sekali tepuk tangan untuk Bu Nurhasana. Kesimpulannya seperti itu cukup sih. Saya tahunya saja Bu Nurhasana bahwasanya cita-cita kita pasti pengen anak didik kita itu berhasil. Ibu kelihatannya Bu Ermas selesai bisa dibacakan Ibu. Simpel aja ya. Ya, nggak apa Ibu. Ambil sini aja Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budi sebelumnya sudah mengundang saya untuk menghadiri acara diskusi PP ya Pak, CGP ya. Iya. Dari paparan Pak Budi dari awal sampai akhir tadi, saya sangat sangat antusias sekali. Dan ini membuat saya jadi paham bahwa ternyata kegiatan di pembelajaran guru penggerak ini banyak sekali manfaatnya Mbak Budi ya. Jadi menurut saya refleksi yang pribadi saya itu bahwa ini membuat saya menjadi lebih paham dan termotivasi Pak. Termotivasi ya, satu kalimat untuk Pak Budi, sukses selalu untuk Pak Budi, luar biasa keren. Oke, terima kasih Bu Ermas. Motivasi mudah-mudahan Bu Ermas ikut di angkatan 12 ini ya Pak, karena sedang termotivasi. Nah itu saja dari Bapak ya untuk kegiatannya. Ya silakan Ibu ditambahkan di kolom refleksi.
Oke, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti kembali dari awal sampai akhir. Itu saja Pak pemaparan dari saya tentang visi dan prakarsa perubahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih kepada Pak Budi yang sudah mendiskusikan visi dan prakarsa perubahannya. Dan tadi saya sedikit memberikan kekuatan mau bikin yang pertama Bapak Ibu, kalau kami di SD itu biasanya kalau visi itu saya juga baru ngomong visi itu pas ketika ikut guru penggerak. Biasanya ada juga ditempel tuh, tapi nggak ngerti juga. Kedua nggak pernah baca, nggak pernah tahu, terus gimana bikin segala macam. Udah deh nggak kepikiran kayaknya. Kalau waktu lagi mudah-mudahan di SMA kali tahu kali ya. Tapi hampir mayoritas termasuk saya pribadi gitu. Jadi nggak emas Bapak Ibu sama visi yang sudah dibuat. Ya, buatnya kapan, bahkan katanya ada 8 tahun yang lalu segala macam. Sementara kan perkembangan kan berjalan terus ya perubahan. Tapi kayaknya kita tetap pakai itu aja. Tapi kitanya memang nggak emas sih sebetulnya. Ya, begitu ikut pendidikan guru penggerak ternyata ini loh, kita datang ke sekolah, kemudian mengajar murid, kita ditugaskan di sekolah, sebetulnya target utamanya adalah kita mesti mengejar visi yang sudah dibuat oleh sekolah seharusnya. Tapi rasanya di SD saya waktu itu nggak gitu, gimana sih kok ngajar tapi nggak tahu visinya gitu. Ya, nah barangkali Bapak Ibu hari ini kita punya pengalaman baru buat Bapak Ibu. Paling tidak kita tahu sekarang visi sekolah itu sebetulnya itu. Gitu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu ini terkait visi yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Ya. Jadi kalau visi itu Bapak Ibu sebetulnya sudah bagus kan visinya. Kalau boleh saya itu di visi sekolah boleh dibuat. Visi sekolah. Bapak Ibu lihat, kita lihat visi sekolah. Jadi kalau sebuah visi itu harus paling tidak diawali dengan kerja, ya terwujudnya. Jadi kita gini loh, ada tertarik, pengen mewujudkan itu. Tapi kemarin saya di beberapa CDP itu ada visi sekolahnya itu di depannya kata unggul. Kalau unggul setahu saya mungkin itu kata sifat. Jadi tidak ada masalah tantangan kita untuk bisa mewujudkan itu. Makanya visi tadi ada beberapa visi yang baik yang disampaikan Pak Budi tadi. Sebenarnya visi yang baik itu kita lihat di situ ada menyemangati dan menggerakkan hati. Ketika ada kata terwujud, rasanya pengen juga jadi mewujudkan memang di sekolah kita. Jadi kemudian berpihak pada murid. Jadi tadi juga saya sudah nyampaikan. Jadi terwujudnya peserta didik. Karena memang kurikulum mereka itu targetnya adalah murid dan murid. Ya, jadi memang itu. Kalau tadi diawali sudah dengan kata kerja, kemudian di situ ada berbudi luhur, berilmu, itu sudah masuk ke elemennya profil pelajar Pancasila. Jadi kalau itu saya pikir sih makanya tadi saya bilang bahwa kepala sekolah sudah mengerti tentang visi yang dibuatnya, karena memang ini sudah mencakup syarat daripada sebuah visi. Dan yang paling terpenting ini Bapak Ibu, ketika kita membuat visi, satu-satu Bapak Ibu mungkin dari kepala sekolah atau apa namanya Bapak Ibu, itu bisa membuat visi ya. Akhirnya kita pernah loh dulu waktu sama Pak Budi itu, kita sedikit punya gambaran. Membuat visi itu yang paling terpenting adalah aset Bapak Ibu, kemampuan sekolah. Karena gini, saya punya teman di Muara Gembong, tiba-tiba dia bicara visi tentang ngomongin SDG, ngomongin mall, ngomongin Lipo. Itu anak-anak di Muara Gembong kalau buka pintu datang aja udah tambah, udah tahu gitu ngobrolin SDG.